Perkenalkan, nama saya Lili Lovina Ramadhani dari kelas 12-6 akan mempresentasikan buku yang berjudul Apa Saja Yang Bisa Kulakukan Selama Hidup. Di sini daftar isinya itu ada identitas buku, apa saja yang bisa kulakukan selama hidup, kemudian isi buku, kelebihan kekurangan, motivasi favorit, dan juga dokumentasi. Berikut ini adalah identitas buku apa saja yang bisa kulakukan selama hidup. Jumlah halamannya 127, tahun terbitnya di tahun 2023. Rating usianya di sini itu 15 tahun ke atas. Kemudian penulisnya ini adalah Kim Sang Hyun. Penerbitnya adalah dari PT Harum Media Sejahtera. Penerjemahnya adalah Yuniar Budiati. Terus penulisnya Mary Riansyah. Dan dari sini ada desainer sampulnya juga dari Cynthia Yaneta, dan juga penata sampul sama isi itu Provana Dila. Isi bukunya itu apa aja sih? Nah, isi bukunya itu di sini kayak menceritakan tentang si kehidupan autornya, penulisnya, selama ia hidup mulai dari kecil sampai dia kuliah bekerja gitu. Nah, di awal bab dia menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah mulai dileskan entah renang, les piano, biola, dan semua itu ia tidak suka. Tapi saat kita dewasa, saat penulisnya sudah dewasa, ia merasa bahwa dengan saya mengikuti les piano, les biola, saya jadi tahu apa yang saya inginkan dan apa yang saya ingin lakukan lagi gitu. Terus di up and down story-nya penulis bercerita bahwa waktu itu saat dia sedang mengikuti seperti militer gitu, dan dia sedang bermain bola, kaki kanan lututnya itu kayak retak. Terus dia juga di bagian tulang rambutnya itu retak dan dia harus menjalani operasi. Selama 3 bulan itu ia menjalani rehabilitas dan beristirahat yang tidak berjalan kemana-mana. Namun dalam 1 bulan kemudian ia bertanya kepada dokternya. Dia bertanya apakah saya sudah bisa berjalan gitu. Kemudian dokternya mengatakan, iya, Anda bisa berjalan. Kenapa? Jalan itu masih kayak pincang, masih pakai alat gitu. Soalnya dia merasa kayak masih takut, sakit. Kemudian dokter tersebut menyebutkan bahwa ia hanya harus percaya kepada apapun itu, entah percaya kepada diri sendiri atau ke orang gitu. Tapi karena di sini emang dia sedang sakit, yang dia satu-satunya yang percaya adalah dirinya sendiri, bahwa ia harus percaya bahwa ia itu bisa, hanya saja ia takut untuk mencobanya lagi. Dan di wayang ini orang seringkali teman-temannya tuh kayak merendahkan, kayak bilang kamu itu lulusnya cepat, tapi kenapa mau jadi penulis? Sedangkan teman-temannya itu kayak dia teman-temannya ini nih kayak udah istilahnya kayak di atasnya dia lah, pekerjaannya udah di atasnya banget gitu. Sedangkan dia hanya turun menjadi seorang penulis. Teman itu meremehkan bahwa kenapa sih harus jadi penulis gitu kan bisa dari yang lain, apalagi kamu lulusnya cepet gitu. Jadi merasa kayak kenapa aku gak nyoba aja sih yang lain gitu. Terus di sini kelebihan sama kekurangannya, kelebihannya dulu. Kelebihannya ini gaya bahasanya enak dibaca. Jadi kayak sebenarnya enak aja dibacanya. Kayak bahasa keseharian lah, bahasa yang emang kita pakai sehari-hari, tapi dalam bahasa yang bisa dibilang formal. Kemudian motivasi yang diberikan itu dia setiap sebabnya itu dikasih penjelasan kayak ini motivasinya, ini motivasinya. Terus diksinya juga tidak terlalu berat yang bikin kayak gaya membacanya juga santai, nggak yang terlalu dibawa serius dan nggak harus dibaca berkali-kali. Nah, kekurangannya itu dia
berdasarkan pengalaman ceritanya gitu, bukan berarti kayak bisa diambil dari kesimpulan orang lain atau cerita orang lain, jadi hanya berdasarkan perspektif diri sendiri gitu. Terus sebagian besar sebabnya itu cenderung klise atau bisa dibilang kayak motivasinya itu lagi percaya lagi gitu. Terus kurang pendekatan terhadap ilmiahnya. Berikut adalah kutipan favorit saya. Jika sekarang tidak melakukan apapun, masa depan akan menjadi hari yang sama dengan hari ini. Namun, jika kita melakukan sesuatu sungguh-sungguh hari ini, sesuatu itu akan ada dalam bentuk apapun di masa depan. Jadi mulailah percaya pada hari ini. Jadi intinya tuh kayak kalau kita tuh nggak ada kemajuan sama sekali sekarang tuh, ya di masa depan mau jadi apa gitu loh. Jadi mulai sekarang tuh nyicil mau kayak referensinya apa gitu loh. Berikut adalah dokumentasinya. Nah, ini sebenarnya udah dibaca di rumah cuma nggak yang terlalu banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.